الحمد لله الذي جعلنا مؤمنين والمحسنين الذي هادنا سبل السلام وأفهمنا بشريعة النبي الكريم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم والإمام المرسلين والمجاهدين الطاهرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومنهم من يلمزوك في الصدقات فإن أوتوا منها ردوا وإن لم يؤتوا منها إذا هم يسخطون. Shadaqallahul Azim. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, puji dan rasa syukur marilah kita bersama-sama sampaikan kepada Zat Allah yang Maha Luhur. Alhamdulillah atas kudrat dan iradatnya, Beliau yang sudah memberikan kepada kita nikmat yang begitu besar, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan. Terutama hari ini Allah sudah lembutkan hati kita, sudah ringankan kaki kita untuk datang ke tempat yang mulia ini, agar senantiasa kita terus menjaga rasa syukur kita kepada Allah, dan sekaligus pada momentum yang mulia ini kita membuktikan kecintaan kita melalui salawat yang terindah kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya yang terus berjuang untuk senantiasa mencintai beliau agar mendapatkan syafaatnya. Ayuhal hadirun, sidang Jumat yang berbahagia, pada Jumat yang terakhir ini di bulan suci Ramadan, marilah kita bersama-sama untuk saling menguatkan, untuk saling memotivasi agar meningkatkan keimanan, meningkatkan ketakwaan, agar senantiasa meraih kemuliaan dari Yang Maha Rahman. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, hari ini bertepatan dengan tanggal 27 Ramadan 1443 Hijriah, yaitu di bulan April tahun 2022, yang mana hari ini kita diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak kalah besarnya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, karena kita masih agak sedikit sulit untuk menjalankan ibadah puasa karena masa pandemi. Hari ini mudik dibebaskan, hari ini berjamaah untuk semakin normal, bahkan kita dengan keluarga untuk bertemu bersilaturahim ini akan semakin mudah, dan insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan ridhonya kepada kita semua. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sebagian ulama menyampaikan tingkatan manusia di muka bumi ini, baik yang iman maupun yang tidak iman, pada hakikatnya adalah yang pertama Allah golongkan kepada golongan yang mukmin, yang kedua Allah golongkan kepada golongan yang muhsinin, dan golongan yang tertinggi yang Allah berikan fasilitas kepada kita semua, kepada manusia di seluruh dunia, pada hakikatnya adalah gelar yang tertinggi lil muttaqin.
Gelar lil muttaqin ini adalah Allah akan berikan dengan satu syarat, yaitu syarat yang sangat penting, syarat yang harus ada di dalam jiwa raga kita, yaitu setelah ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin kita mendapat gelar yang tinggi lil muttaqin, bahkan masuk ke dalam surganya Allah, jika kita tidak mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanda-tanda orang yang akan mendapatkan ridho Allah, mendapatkan kemenangan di hari raya nanti ketika tiba, salah satunya adalah dari hari ke hari seseorang semakin tenang jiwa raganya, tenang sejuk di dalam batinnya, tenang sejuk di dalam jiwanya secara fisik maupun secara psikis. Kata Imam Al-Ghazali, setidaknya orang yang tenang batinnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia mampu menghadapi berbagai macam ujian, berbagai macam tantangan, godaan yang silih berganti siang dan malam, baik secara duniawi maupun ukhrawi. Ujian terus akan silih berganti, tetapi bagi orang yang senantiasa diberikan kemampuan oleh Allah, tenangnya batin, tenangnya lahir, yakin akan semakin mudah. Contohnya ketika kita di 10 hari terakhir, sujud kita semakin mantap, baca Al-Quran kita semakin mantap, kebersamaan kita semakin mantap, bahkan infak dan sedekahnya semakin mantap. Seluruh rangkaian ibadah semakin nikmat dirasakan oleh yang diberikan ketenangan batin di hadapan Allah. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi syarat utama untuk mendapatkan lil muttaqin itu, yaitu ridha Allah. Ridha Allah Subhanahu wa taala dalam ilmu nahwu dan sorof sebagian menyampaikan ini adalah bentuk masdar, yaitu kalimat rodiya yardo, yang artinya adalah 1 rela dia menerima, dan 3 dia rasa senang hati dalam jiwanya, dan selanjutnya merasa cinta kepada Allah, dan dia merasa cukup apa yang Allah berikan hari ini. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, rela menerima, senang hati, cinta, merasa cukup yang Allah berikan hari ini adalah modal utama untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah rela kepada kita, kita pun rela kepada Allah. Allah cinta kepada kita, kita pun cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan harap ketika kita cinta kepada Allah sementara Allah tidak mencintai kepada kita. Sementara Allah mencintai kepada kita, dan jangan harap jika kita tidak berusaha untuk mencintai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan di 10 hari terakhir di bulan suci Ramadan, tinggal menghitung hari, kita akan bertemu dengan kemenangan, yaitu di hari raya Idul Fitri. Semoga ridho Allah Subhanahu wa taala Allah turunkan kepada kita semua. Sebagian ulama menyampaikan ridho itu terbagi ke dalam 2 bagian. Yang pertama adalah ada yang disebut dengan ridho billah, yang kedua disebut dengan ridho anillah. Ridho billah ini adalah maknanya yang pertama tadi, yaitu seseorang rela cinta kepada Allah, Allah pun akan cinta kepada dirinya. Dan yang kedua, ridho anillah ini adalah hamba yang senantiasa berusaha menerima apapun kodok yang Allah berikan kepada kita. Karena kita tidak terlepas dari kodoknya Allah, kodarnya Allah. Ada takdirnya Allah, takdir mubram maupun takdir mu'allaq, takdir yang tidak bisa dirubah maupun takdir yang bisa dirubah. Maka semua itu tidak akan terlepas dalam hidup seseorang. Menerima takdir, menerima kodok dan kodarnya Allah, dan dia rela cinta kepada Allah, maka Allah akan turunkan sebuah birruhillah, kekuatan Allah yang akan diberikan kepada seseorang yang yakin dia akan senantiasa berjalan di atas panji-panji keridhaan Allah. Maka disitulah keridhaan Allah akan sampai kepada jiwa seseorang. Mudah-mudahan dengan modal ketenangan batin kita, modal ketenangan lahir kita, yakinlah keridhaan Allah akan kita menangkan di hari raya Idul Fitri. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
adapun kerangka untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, yang pertama jagalah akidah kita atau keimanan kita kepada Allah, dan yang kedua adalah jagalah menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, saling menolong dalam kebaikan dengan jalan ketakwaan. Dan yang ketiga adalah kita harus bersungguh-sungguh di dalam menjalankan ibadah kepada Allah. Yakinlah amal ibadah kita akan menjadi jalan utama, dan insya Allah seseorang itu akan mengendalikan hawa nafsunya. Jadi yang terakhir adalah dia senantiasa mengendalikan hawa nafsunya di dalam menjalankan ibadah ini. Insya Allah mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala dengan menjaga akidah kita, menjaga keimanan kita sebagai penolong Allah, bahkan kita menjadi orang yang sangat sungguh-sungguh istiqomah di dalam beribadah kepada Allah, dan sekaligus dia bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yakinlah keridhaan Allah Subhanahu wa taala akan dia berikan. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, wahai hati yang tenang, wahai badan yang tenang, wahai kehidupan yang tenang, kau masuklah ke dalam hamba-Ku yang soleh. Setelah Allah kumpulkan dengan orang-orang yang soleh, Dia panggil lagi, maka masuklah engkau ke dalam surga-Ku. Surga itu adalah sebab akibat ridho Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada khutbah yang kedua ini marilah kita bersama-sama bermunajat kepada Allah di bulan yang penuh makbul ini, di bulan yang penuh ampunan ini. Allah senantiasa kabulkan doa kita, kabulkan semua hajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekaligus semoga di hari ini Allah tetap menguatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wal malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa sallim, amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Allahumma inna afuwun karim tuhibbul afwa anna ya karim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana taqabbal minal wudu'ana wa qiyamana wa siyamana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qa'udana wa tadarru'ana wa takhassu'ana wa tahlilana wa ta'abudana wa tamim taqsirana birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.